Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Hapriani dengan NIM C0221316 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nama-nama akun yang ada di dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Sebelum mengetahui nama-nama akun tersebut, mari kita simak apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, laporan laba rugi merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang menginformasikan laba atau ruginya suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Adapun nama-nama akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Yang pertama, akun pendapatan merupakan hasil dari penjualan produk atau jasa dalam suatu perusahaan. Pendapatan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendapatan jasa untuk perusahaan jasa. Yang kedua, penjualan bersih untuk perusahaan dagang. Penjualan bersih ini didapatkan setelah dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Akun yang kedua merupakan akun beban. Merupakan akun dari laporan laba rugi yang merupakan hasil dari berkurangnya nilai aktiva atau bertambahnya kewajiban. Akun-akun yang ada dalam akun beban merupakan akun beban gaji, beban sewa, beban administrasi, beban air, listrik, dan telepon, beban iklan, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan peralatan, beban pajak, beban kendaraan, dan beban lain-lain. Dari semua akun beban tersebut, baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa memilikinya. Adapun yang dinamakan HPP atau harga pokok penjualan. Ada juga yang namanya akun pembelian, akun persediaan barang awal, akun biaya angkut pembelian, akun retur pembelian, akun potongan pembelian, dan akun persediaan barang akhir yang hanya ada di perusahaan dagang. Untuk yang kedua, laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang menginformasikan mengenai perubahan modal akibat penambahan atau pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemilik modal. Adapun akun-akun yang ada di dalam laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, modal awal atau modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal untuk membangun bisnis tersebut. Yang kedua, ada yang namanya laba atau rugi yang didapatkan dari laporan laba atau rugi. Yang ketiga, ada yang namanya prive atau pengambilan uang oleh pemilik modal pada saat-saat tertentu. Yang keempat, ada yang namanya modal akhir. Modal akhir merupakan modal yang diperlukan untuk periode selanjutnya. Modal akhir didapatkan dari laba atau ruginya suatu perusahaan. Jika perusahaan mengalami laba, maka modal akhir didapatkan dari modal awal ditambah laba dikurangi prive. Sedangkan jika perusahaan mengalami kerugian, maka modal akhirnya didapatkan dari modal awal dikurangi rugi, kemudian dikurangi prive.